Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari Prodi Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2018. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Penilaian hasil belajar bagi anak berkebutuhan khusus pendidikan inklusi. Berikut adalah perkenalan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan penilaian. Dalam hal ini penilaian yang akan kita lakukan pada anak berkebutuhan khusus, yang mana pada anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya penilaian sistem penilaiannya akan sangat berbeda karena kurikulum yang digunakan berbeda begitu. Karena pada anak pada umumnya akan menggunakan kurikulum seperti biasa, sedangkan anak berkebutuhan khusus akan menggunakan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, dalam sistem penilaiannya ini ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus dengan kategori ringan. Nah, yang mana kurikulumnya akan disesuaikan dan cenderung lebih akan sama dengan kurikulum pada umumnya. Yang kedua, ada kurikulum yang menyesuaikan pada anak berkebutuhan khusus dengan skala sedang, di mana kurikulumnya akan dimodifikasi dan disesuaikan lagi terhadap anak tersebut. Kemudian yang ketiga, ada kurikulum yang menyesuaikan pada anak berkebutuhan khusus dengan skala kebutuhan sangat berat, di mana kurikulum akan disesuaikan dengan individu anak tersebut, bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana pelaporan sistem penilaiannya akan disesuaikan lagi, tidak seperti pada kurikulum pada umumnya. Nah, untuk laporan akhir penilaian untuk anak berkebutuhan khusus ini akan berbeda, yang mana nanti akan diberikan narasi pada laporan akhir penilaiannya, yang mana narasi tersebut akan menjelaskan seperti apa pengetahuan anak tersebut, kepribadian anak tersebut, dan menilai segala aspek yang tidak ada pada kurikulum biasanya atau pada kurikulum umumnya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu adaptasi penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus dalam setting pendidikan inklusi. Sistem penilaian anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan sistem penilaian anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan inklusi memiliki hambatan yang bervariasi. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan hambatan masing-masing anak. Ada 3 penyesuaian atau 3 adaptasi, yaitu adaptasi waktu, adaptasi cara, dan adaptasi materi. Adaptasi waktu adalah penambahan waktu untuk anak berkebutuhan khusus dalam mengerjakan ujian maupun ulangan yang berhubungan dengan pengambilan nilai untuk anak berkebutuhan khusus. Contohnya adalah untuk anak tunanetra memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengerjakan ujian, baik itu dibacakan oleh orang lain maupun membaca sendiri menggunakan huruf braille. Yang kedua yaitu adaptasi cara, merupakan modifikasi cara pengambilan nilai oleh guru, di mana dalam hal ini contohnya adalah anak hiperaktif yang sulit sekali memusatkan perhatiannya pada suatu objek, sehingga untuk anak seperti ini tidak dapat dilakukan penilaian secara berkelompok, melainkan secara individu. Yang terakhir yaitu adaptasi materi, yaitu penyesuaian tingkat kesukaran, bahan, dan penggunaan bahasa pada butir soal. Dalam hal ini contohnya adalah anak autis low function yang sangat sulit sekali untuk mengikuti pembelajaran seperti anak lainnya. Oleh karena itu, untuk anak seperti ini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian bahan ataupun bahasa yang digunakan dalam pembuatan soal. Menurut Gustawan, cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif ada beberapa poin.
Yang pertama, melakukan penilaian di awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan. Dan yang terakhir, berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap atau menyeluruh, meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan yang terakhir ada aspek psikomotor. Sistem penilaian sekolah diharapkan menggunakan sistem penilaian yang fleksibel, di mana sistem penilaian yang fleksibel ini disesuaikan dengan kemampuan semua anak, terutama anak dengan berkebutuhan khusus. Sistem penilaian fleksibel ini memiliki dua model. Yang pertama ada model yang tes datanya bersifat kuantitatif, dan yang kedua model tes dengan kualitatif atau portofolio. Adapun fungsi dari penilaian yaitu meliputi penyaringan dan penjaringan, eksplorasi kebutuhan belajar anak, perencanaan pembelajaran, dan penilaian hasil, di mana pada penyaringan dan penjaringan dilakukan untuk mendapatkan data siapa saja anak yang memiliki hambatan atau memiliki kebutuhan khusus baik internal maupun eksternal. Sedangkan fungsi dari eksplorasi kebutuhan belajar anak untuk mendapatkan data tentang apa yang sudah dikuasai anak saat ini, dan apa yang menjadi hambatan bagi anak untuk belajar, dan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya. Pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian terbagi menjadi dua, yaitu penilaian kelas dan penilaian diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelas. Penilaian kelas adalah suatu kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran tertentu. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara seperti tes tertulis, portofolio, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja peserta didik. Pada penilaian kelas terdapat 6 teknik yang dapat digunakan, yaitu 1. Penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. 2. Penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik, antara lain teknik observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. 3. Penilaian tertulis. Penilaian tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. 4. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Dalam penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan keaslian. 5. Penilaian produk. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, dan gambar. Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Selanjutnya, penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah di mana subjek diminta untuk menilai dirinya sendiri. Teknik ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian ini didasarkan pada kriteria yang jelas dan bersifat objektif. Kemudian, pengelolaan hasil penilaian yang terbagi dalam 7 bagian, yaitu data penilaian unjuk kerja, data penilaian sikap, data penilaian tertulis, data penilaian proyek, data penilaian produk, data portofolio, dan data penilaian diri. Yang mana data-data tersebut bisa disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik masing-masing. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga harus memerlukan metode yang berbeda-beda pula. Misalnya seperti observasi, evaluasi, wawancara, portofolio, dan lain-lain. Semakin banyak metode yang dilakukan, maka semakin
kuat kebenaran dan keajegan data yang diperoleh. Tindak lanjut penilaian untuk anak berkebutuhan khusus. Apabila terjadi kendala penilaian, maka ada usaha yang bisa digunakan agar mengurangi terjadinya permasalahan dalam penilaian. Penyebab terjadinya masalah dalam penilaian anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama adalah pemahaman guru yang kurang baik. Penyebab terjadinya kesalahan dalam penilaian biasanya kurangnya pemahaman guru tentang teknik penilaian anak berkebutuhan khusus. Misalnya adalah kriteria ketuntasan minimal atau yang bisa disebut dengan KKM. Kebanyakan guru menyamaratakan KKM untuk anak berkebutuhan khusus dan untuk anak normal. Seharusnya kriteria ketuntasan minimal anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Yang kedua adalah guru kurang mampu memperhatikan kondisi kesiapan anak berkebutuhan khusus. Seorang guru yang baik sebelum melakukan penilaian harusnya memperhatikan kondisi kesiapan anak. Karena kadang anak berkebutuhan khusus ini sering malas mengerjakan tugas yang diberikan. Selain itu, pada saat proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik agar peserta didik, terutama anak berkebutuhan khusus, memiliki semangat dan daya tarik terhadap pembelajaran yang diberikan, sehingga pada saat proses penilaian akan berjalan optimal. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti penilaian hasil belajar bagi anak berkebutuhan khusus, terdapat 3 metode yang dapat dilakukan. Metode yang pertama adalah observasi, di mana observasi di sini melakukan pengamatan terhadap anak berkebutuhan khusus. Misalnya, mengamati bagaimana sih caranya belajar di dalam kelas, atau bagaimana sih tingkah lakunya saat di kelas, saat pembelajaran. Nah, selain itu, dapat juga mengamati bagaimana sih interaksi yang terjadi antara anak berkebutuhan khusus itu dengan teman sebayanya, atau dengan gurunya, atau dengan yang lainnya. Selanjutnya, metode yang kedua adalah evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan data hasil tes yang dapat dianalisis dengan membandingkan data hasil dari masing-masing anak. Misalkan, data hasil anak A dibandingkan dengan anak B atau anak yang lainnya. Nah, biasanya data ini berupa tes yang mengacu kemampuan akademik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, metode yang ketiga, metode yang terakhir adalah wawancara. Di mana wawancara di sini berupa data deskriptif yang menggambarkan bagaimana sih karakteristik anak berkebutuhan khusus yang diwawancarai itu. Selanjutnya, diharapkan dalam wawancara ini mendapatkan informasi-informasi terlengkap kepada orang yang terdekat, misalkan orang tua atau keluarga.